Berdasarkan survei selama pandemi COVID-19, masalah kejiwaan di Indonesia meningkat dari 197.000 orang menjadi 277.000 orang yang diakibatkan munculnya depresi. Karena hal itulah anggota Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Bali, Ana Agung Gede Agung melakukan kunjungan ke rumah sakit jiwa di Kabupaten Bangli untuk menyerap aspirasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Jumat 22 Juli 2022. Menurut Ana Agung Gede Agung, umur 15-24 tahun memiliki prevalensi depresi 6,2%, sedangkan umur 75 tahun 8,9%. Ana Agung Gede Agung juga mengapresiasi adanya RSC di Provinsi Bali, sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 52 Ayat 2, bahwa setiap daerah harus memiliki setidaknya satu RSC. Dia melanjutkan terkait pasal 81 tentang orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Dia mengusulkan adanya panti laras untuk ODGJ terlantar, terutama ODGJ yang sudah sembuh dan sudah pernah dirawat di RSC, namun mereka tidak diterima oleh masyarakat maupun keluarganya. Terus terang, apa yang dituangkan dalam undang-undang itu tidak sesuai dengan praktiknya di beberapa tempat. Misalnya saja tidak semua provinsi itu memiliki tidak semua memiliki rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa aja tidak punya ya. Gimana dia bisa menangani tentang kejiwaan? Nah sekarang saya bicara balik. Persyaratan dari undang-undang itu masing-masing provinsi harus sudah memiliki rumah sakit jiwa. Itu ada pasalnya yang menyatakan begitu. Paling sedikit pemerintah daerah membangun satu rumah sakit jiwa, itu pasal 52 ayat 2 undang-undang itu. Tapi di beberapa tempat tak ada. Tapi Bali sudah ada, makanya saya berikan satu apresiasi Bali yang walaupun sudah dibangun sejak 33. Nah, tindakan-tindakan lain dari Bali itu, misalnya di dalam pasal 4 undang-undang itu menyatakan bahwa harus ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, itu sudah mereka hanya saja memang terbatas. Promotifnya sudah Pak, preventifnya sudah beliau dipaparkan tadi, kuratif sudah hanya saja dengan rumah sakit jiwa. Tetapi di pasal 81 ini mengenai ODGJ terlantar, apalagi yang sudah ini. Nah inilah kita cari jalan keluarnya itu. Salah satunya memang usulan kami itu adanya panti untuk ODGJ, terutama yang sudah sembuh, sudah dirawat di sini. Mereka yang tidak bisa diterima oleh keluarganya, ya, atau mereka tidak punya keluarga, atau mungkin masyarakatnya tidak bisa terima. Saya usulkan supaya ada satu panti laras. Nah, panti ini bukan tempat akhirnya dia. Jangan bicara masalah rumah singgah, karena kalau kita bicara masalah rumah singgah itu sifatnya sangat sementara. Namanya singgah. Nah, panti ini sangat penting. Nah, di panti, seperti misalnya panti Werda. Kalau panti Werda yang tua kan lain masalahnya. Kalau yang muda itu mungkin bisa dia berkelanjutan di situ, naneng canang, ya kan. Ada bikin banten dan lain sebagainya. Saya lihat di belakangnya itu tinjau itu. Pada kesempatan itu pula, Ana Agung Gede Agung juga menanggapi keluhan yang disampaikan Wakil Direktur RSC Provinsi Bali berkaitan dengan asuransi yang diterima serta gaji yang tidak sesuai. Ia berjanji akan menindaklanjuti ke pihak BPJS dan pihak penggajian keresipkasi dari RSC untuk menggelar rapat bersama. Kami dapatkan di sini ada dua hal memang. Yang pertama adalah berkaitan dengan Undang-Undang 18 ini wajib harus ada peraturan pelaksanaannya. Sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya. Jadi peraturan pelaksanaannya itu wajib harus ada. Nah itu kami akan bicara di pusat bahwa harus apakah itu berupa PP dan lain-lain sebagainya, sampai turunannya mungkin peraturan Menteri Kesehatan, sampai turunannya sesuai dengan hierarkis daripada undang-undangan itu wajib. Kedua, memang untuk Bali ya, saya tidak bicara nasional. Untuk Bali ini memang diperlukan memang panti sangat diperlukan supaya betul-betul ODGJ yang sudah sembuh, sudah waras lah, itu bisa kita bina. Terutama mereka yang tidak bisa diterima oleh keluarganya, tidak diterima oleh masyarakatnya, atau dia tidak masih memiliki keluarga, atau dia dari luar daerah.